hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini kita bisa ketemu sama adik-adik sekolah minggu. Kita akan ibadah bersama-sama. Ada Kak Lita, Kak Judika, dan Kak Cika. Wah, kalau hari ini Kak Lita udah sukacita sekali Kak Dika. Kak Dika gimana? Kak Judika sukacita dong Kak, karena Kak Judika bertemu adik-adik sekolah minggu dalam ibadah kali ini. Kalau Kak Cika? Wah, sukacita juga Kak. Sukacita juga, karena kami di sini sudah bersukacita. Kira-kira adik-adik di rumah gimana? Kita tes aja yuk Kak kabarnya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Kurang semangat Kak Judika, kita ulang sekali lagi biar adik-adik makin semangat. Oke deh, apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Karena kita semua sudah bersukacita Kak Judika, kita mau bernyanyi ya habis ini. Oke Kak, tapi sebelum bernyanyi kita buka dulu ya Kak ibadah kita dalam doa. Iya, kita mau berdoa sebelum kita puji nama Tuhan. Ayo adik-adik, sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh bersukacita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita, kami boleh mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, tolong dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh, adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama bersukacita dalam doa dan pujian. Tapi sebelumnya Kak Judika mau tahu adik-adik sudah benar-benar sukacita belum ya? Kita tes yuk Kak Lita. Yuk kita tes sukacita adik-adik kita. Jadi kalau kakak tanya adik-adik sukacita atau tidak, adik-adik jawabnya amin. Yang keras ya adik-adik. Oke Kak Judika, kita coba ya. Oke, apakah adik-adik sukacita? Amin. Wah, masih ada yang belum ikutan jawab Kak. Kita ulang ya. Sekali lagi adik-adik, siap-siap. Ayo adik-adik. Apakah adik-adik sukacita? Amin. Oke, karena kita semua sudah sukacita, kita mau memuji Tuhan hari ini melalui lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia ya adik-adik. Bangkit berdiri. Iya, semua bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita mau muji Tuhan dengan semangat. Katakan hari ini. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dalam bahasa Batak, sadarion. Sadarion, sadarion jina dihoni Tuhan debata. Rimahita marlas niroha, marlas niroha. Sadarion arini Tuhan, rimahita marlas niroha. Sadarion, sadarion arini Tuhan. Menyanyikan lagi bahasa Indonesianya. Hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak akan memberitahukan tema sekolah minggu hari ini. Temanya adalah bertekun di dalam doa. Doa itu nafas kehidupan orang Kristen loh, ya kan Kalita? Iya betul Kak Judika. Nah, kalau kita tidak bernafas, kita tidak dapat hidup adik-adik. Kita coba yuk. Jadi adik-adik tarik nafasnya 1 detik, kemudian ditahan ya sampai kakak bilang berhenti. Oke, sekarang tarik nafasnya, tahan. Ayo tahan adik-adik. Masih bisa? Kalita nggak kuat Kak Judika. Wah benar adik-adik. Adik-adik dibuang dulu ya nafasnya. Oke deh. Sama seperti tadi adik-adik. Kalau kita tidak bernafas, kita juga tidak dapat hidup. Begitupun di dalam Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak dapat berkomunikasi dan iman kita akan mati di dalam Tuhan. Betul, karena anak-anak Tuhan kesukaannya adalah berdoa. Berdoa itu bersyukur kepada Tuhan. Berdoa berbicara kepada Tuhan. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Saya senang berdoa. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Aku senang berdoa. Kita bernyanyi. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya, diambil dulu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Duduk yang manis ya. Tapi sebelum adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita main tebak-tebakan biar adik-adik semangat. Tebak-tebakan, wah boleh Kak? Mau nggak Kak Judika? Mau Kak, ayo Kak kita tebak-tebakan ya. Coba, Kalita punya gerakan, Kak Judika dibantu adik-adik tebak. Gerakan ini judul lagunya apa? Oke deh. Setuju? Siap, setuju Kak. Ini gerakannya. Apa ya adik-adik? Oh.
Oh, sukacitaku bukan Kak? Betul. Wah, yeay. Ih, pinter. Adik-adik di rumah pasti juga nebak benar ya. Oke, Wah, hebat. tapi Kak Judika juga punya Kak, tebak-tebakan yang kedua. Coba kita Dilihat lihat. ya adik-adik. Oke. I apa? love you Jesus. Betul. Yeay. Kita benar adik-adik. Terakhir biar adik-adik makin masih ada semangat ya, Kak? dengar firman Tuhannya. Coba ya Kak Dika. Ayo adik-adik, ini kita harus benar nih. Apa ya? Baca, doa, baca. Baca kitab suci doa tiap hari bukan Kak? 100. yeay. Adik-adik juga nebaknya benar ya. Sama Benar seperti kayaknya, Kak. pujian yang akan kita nyanyikan Kak Judika. Oke, mari adik-adik kita nyanyikan Baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Adik-adik, bangkit berdiri, tirukan gerakan kakak ya. Yuk, penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Katakan baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita Sekali lagi bernyanyi. adik-adik lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas persekutuan yang Tuhan izinkan bagi anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka Bapa. Ketika mereka akan mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh terima dengan baik dan mereka lakukan dengan baik. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Inang ulangi, Kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun.
yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke gunung atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita ketemu lagi di dalam ibadah online di pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh belajar tentang firman Tuhan, perikop untuk firman Tuhan di pagi hari ini bertekun di dalam doa. Firman Tuhan yang bertopik pada minggu pagi ini bertekun di dalam doa. Inang mau tanya dulu, apa sih bertekun itu? Mungkin dari antara anak-anak sekolah minggu ada yang belum memahami apa itu bertekun. Bertekun itu sama dengan bersungguh-sungguh, atau bahasa atau kata lain mungkin bisa giat. Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan hasil yang baik. Contohnya anak-anak sekolah minggu di sini yang masih sekolah, apabila belajar dengan tekun pasti akan mendapat hasil yang baik. Nah, itulah artinya bertekun atau bersungguh-sungguh. Dan kemudian apa itu doa? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa berbicara dengan leluasa atau dengan sepuasnya kepada Tuhan. Dalam doa kita bisa menyampaikan pujian kita atas kebaikan Tuhan, atas berkat yang sudah kita terima. Dalam doa juga kita boleh menyampaikan setiap apa kebutuhan kita ataupun yang menjadi keinginan kita. Anak-anak kami sekolah minggu, kenapa kita harus berdoa? Jawabannya, karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Pada murid-murid Tuhan Yesus pun, salah satu kebiasaan baru para murid-murid adalah berdoa. Mereka sangat tekun berdoa. Mengapa mereka tekun berdoa? Karena Yesus telah mengajarkan mereka mengenai pentingnya berdoa. Hingga saat ini berdoa adalah ciri khas orang percaya. Kalau orang-orang percaya, katanya doa adalah nafas. Jadi kalau kita nggak berdoa berarti sama aja dong kita mati di dalam iman. Jadi kita harus tetap berdoa ya, anak-anak sekolah minggu ya. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, memujinya, menyampaikan permohonan kepada Tuhan akan kebutuhan kita. Setiap manusia atau setiap orang percaya ketika dia berdoa selalu berbeda-beda. Doa Inang sama doa sekolah minggu setiap kita panjatkan kepada Tuhan mungkin berbeda. Kalau anak-anak sekolah minggu doanya mungkin bisa juga supaya
sekolahnya boleh berjalan dengan baik, supaya orang tuanya sehat, supaya pekerjaan orang tuanya berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk orang tua atau orang dewasa, lebih banyak lagi permintaannya kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang menyampaikan doa kepada Tuhan selalu berbeda-beda. Ada juga mungkin orang supaya yang belum kerja supaya dapat pekerjaan, ada juga yang belum punya rumah supaya dapat rumah, atau kalau yang berkeluarga supaya Tuhan memberikan keturunan. Nah, itu bermacam-macam doa. Itu bebas kita menyampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu, sampaikanlah kepada Tuhan. Berdoa dapat dilakukan di mana saja, atau sendiri, ataupun dengan persekutuan, atau 2 atau 3 orang, atau dengan perkumpulan. Itu sangat disenangi Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan Inang, ataupun yang menjadi maksud firman Tuhan di pagi hari ini buat anak-anak sekolah minggu, ketika kita menyampaikan isi hati kita, permohonan kita, ataupun keinginan kita kepada Tuhan, kalau seumpama doa belum terjawab, gimana? Ayo, Inang pengen tahu dari anak-anak sekolah minggu, apakah anak-anak langsung malas berdoa atau putus asa? Nah, itu tidak boleh, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan mengajar kita ya anak-anak ya, dalam situasi apapun kita sudah berkali-kali menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan tapi belum terjawab. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk tekun dan tetap berdoa. Jadi berdoa itu tidak ada putus-putusnya. Misalkan kita terima apa yang kita minta kepada Tuhan, tidak boleh berhenti doanya. Harus berdoa tekun. Dengan tekun harus berdoa, menyampaikan terus isi hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan nanti yang bekerja, biar Tuhan yang menjawab seturut kehendak Tuhan. Biar lewat kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi tidak boleh putus asa ya anak-anak ya. Lakukanlah setiap hari kamu berdoa di mana aja boleh. Dengan siapa, dengan orang tua atau dengan saudara-saudara boleh. Supaya lewat kehidupan kita, terlebih anak-anak sekolah minggu, supaya doa menjadi kebiasaan buat kalian. Nah, demikian firman Tuhan, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati anak-anak dan kita semua, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini, yang boleh menyapa kami untuk kami senantiasa bertekun di dalam doa. Apapun Tuhan yang menjadi jawaban doa kami, bukan itu yang menjadi membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini supaya bertumbuh di dalam doa dan hidup mereka boleh dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan bagi anak-anak sekolah minggu. Juga Tuhan Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap permintaan doa mereka, kiranya Tuhan mengabulkan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa adalah saat
kita berbicara kepada Bapa kita yang di surga. Kita dapat menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Alicia memiliki banyak boneka beruang. Ia sangat sayang kepada boneka-bonekanya. Ia berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena saya memiliki banyak boneka beruang. Saya akan menjaga dan merawatnya. Andre bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola. Sebelum berlatih, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya saat berlatih agar saya bisa menjadi pemain sepak bola yang baik. Jonathan khawatir saat ia akan mengerjakan soal ujian. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya agar dapat mengerjakan ujian saya dengan benar. Olivia sedang sedih karena ia akan pindah rumah. Dia merasa kesepian dan rindu kepada teman-temannya. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memiliki teman baru di tempat tinggal saya yang baru. Samuel khawatir karena kakeknya sedang sakit. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kakek saya sedang sakit. Tolong berilah kesembuhan kepada kakek saya. Poppy senang karena ia kehilangan gigi pertamanya. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah agar gigi baru saya bisa tumbuh dengan baik dan kuat. Nah, adik-adik, kalian lihat, kita dapat berdoa dalam banyak hal. Saat kamu sedih dan merasa sendiri, bahkan saat kamu merasa senang dan bersyukur. Apapun yang kamu rasakan, kamu dapat katakan segala hal kepada Tuhan. Tuhan mencintai kita dan Dia selalu siap mendengar dan menjawab doa kita. Adik-adik, kita kembali akan bernyanyi, tapi sebelum kita bernyanyi, kita akan kumpulkan persembahan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya jangan lupa dimasukkan amplop dan nanti diserahkan ke gereja ya. Kalau begitu kita bernyanyi lagu Ku beri persembahan. Penuh sukacita, kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Kita nyanyikan ayat 3. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Musik. Kita nyanyikan lagi adik-adik. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Ayat 3. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan membuat buku doa. Yuk kita buat adik-adik. Bahannya, yang pertama ada kertas APS, boleh menggunakan kertas yang lain ya adik-adik. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada double tip, boleh menggunakan lem kertas atau yang lainnya. Yang keempat alat tulis dan pewarna, boleh pensil warna, boleh spidol, ataupun stabilo. Pertamanya kita akan melipat kertas APS, lipat dua seperti ini. Setelah kita lipat, kita akan mencetak tangan kita. Agak ke pinggir ya adik-adik, kita cetak gunakan pulpen ataupun pensil seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah kita cetak, kita akan gunting sesuai garis ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kita buka seperti ini. Nah, setelah seperti ini, adik-adik boleh warnai tangannya menggunakan pensil warna ataupun pewarna yang lain. Nah, setelah diwarnai seperti ini, kita akan menempelkan, tapi sebelumnya kita lipat dulu kertas APS yang ini. Kita lipat menjadi dua. Nah, nanti kita akan menempelkan sisi seperti yang sebelah sini. Dan nanti jadi hasilnya seperti ini. Kita lem dulu ya adik-adik. Nah, kita akan melem sebagian ini ya adik-adik. Kakak menggunakan double tip agar lebih mudah.
Seperti ini, nanti kita akan tempelkan bagian di tengah-tengah garis. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Setelah itu, kakak akan membuat tulisan doa di sebelah kiri, doa untuk teman-teman. Di sebelah kanan, doa untuk orang tua. Kita akan menulis di sini doa untuk teman-teman. Nah, nanti sebelah sini kita akan nulis doa untuk papa mama. Nah, seperti ini adik-adik, doa untuk teman-teman sebelah kiri, doa untuk papa mama sebelah kanan. Nah, di sini adik-adik boleh menuliskan doa adik-adik ke teman-teman dan doa adik-adik untuk ke papa mama. Boleh sebanyak-banyaknya ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Kakak sudah menulis doa kakak untuk teman-teman sebelah kiri, doa kakak untuk mama papa sebelah kanan. Nah, sekarang saatnya kita menghias bagian depan. Di sini kakak akan menulis buku doa. Nah, adik-adik nanti boleh menghias, boleh diwarnai, boleh ditebali pakai spidol. Jangan lupa adik-adik menulis nama dan juga kelas adik-adik. Nah, bagian bawah ini adik-adik boleh menghias dengan menggambar dan mewarnai kreasi adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kakak sudah menghias, menggambar bunga. Adik-adik boleh menggambar yang lain seperti boneka, kupu-kupu, orang-orangan atau yang lain. Terserah adik-adik ya. Nah, adik-adik, setelah selesai, adik-adik boleh mengumpulkan aktivitasnya seperti ini. Foto pertama, yang kedua, adik-adik foto seperti ini ya. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Dah. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tetap berdoa, jaga kesehatan, tetap prokes dalam setiap aktivitasmu, dan sampai ketemu di minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu yang sama. Tuhan memberkati. Dadah.